يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى يوم السرور، يوم حل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sepanjang hidup sudah berpuluh kali kita merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan adalah sudah sejauh mana kita menanam, memupuk, memelihara serta mengekalkan nilai-nilai dan hikmah kurban itu dalam kehidupan sehari-hari. Betapa seringnya dilihat di dalam kehidupan nyata, hari raya kurban itu diperingati dengan penuh gegap gempita. Hewan kurban disembelih, daging kurban dibagikan,
takbir dan tahlil digaungkan memenuhi angkasa raya. Namun sayangnya jiwa dan semangat berkorban justru semakin jauh dari kenyataan. Seringkali kita baru sekedar berkorban, akan tetapi belum lagi dijumpai ada pedagang yang selalu melaksanakan korban, namun dalam kehidupannya masih tetap mengorbankan pembeli demi untuk keuntungan dan laba pribadi. Tidak jarang ada pejabat yang selalu melaksanakan korban untuk popularitas, akan tetapi masih mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita masih melakukan kurban dohir, tapi tidak disertai dengan pengamalan hakikat korban yang sesungguhnya dalam batin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti diketahui, Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun berdoa agar diberikan anak yang akan melanjutkan dakwah dan risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga Nabi Ibrahim selalu melantunkan kata-kata dalam doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku keturunan yang solih. Menurut Ibnu Katsir, doa ini dilantunkan Ibrahim kepada Allah agar dia diberikan anak yang soleh, taat dan patuh, serta teman yang akan menghibur dan menemani dirinya setelah terpisah jauh dari keluarga. Bagi Nabiullah Ibrahim, anak itu bukan sekedar orang yang akan melanjutkan keturunan. Prinsip inilah yang semestinya kita jadikan contoh dalam mendidik anak. Orang tua harus menyadari bahwa anak itu bukan sekedar orang yang akan mewarisi kebun sawit, yang akan mewarisi kebun getah, perdagangan dan deposito di bank. Namun yang paling penting adalah anak itu mampu mewarisi agama dan iman yang kita miliki. Kita boleh bangga memiliki anak-anak yang kaya, berilmu atau sarjana. Namun sesungguhnya yang harus kita pikirkan lebih lanjut adalah apakah anak-anak kita paham akan agama? Apakah sesudah kematian kita nanti anak-anak itu masih rukuk dan sujud kepada Allah? Apakah setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, anak-anak kita masih mau mendoakan kita? Ini yang harus kita renungkan dari lubuk hati yang paling dalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah lama menunggu dengan penuh kesabaran, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan di dalam firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang baik. Anak itu lahir dan diberi nama Ismail, seorang anak yang sehat, tampan dan cerdas. Kehadiran Ismail bagaikan hujan turun setelah kemarau berkepanjangan. Ismail menjadi penghibur duka, pelipur lara, si tawar si dingin bagi orang tuanya, penghibur hati, pengobat jiwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar anak yang baru lahir itu diantar ke suatu lembah sunyi yang tak berpenghuni di tengah padang pasir yang sepi, cikal bakal kota Mekah saat ini. Luluh lantak hati Nabi Ibrahim mendengar perintah ini. Bagi seorang ayah, bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah pengorbanan sejati. Bagi seorang ayah, berpisah dari anak yang kedatangannya sungguh sangat diharapkan adalah satu penyiksaan. Namun Nabi Ibrahim adalah Rasul dan manusia pilihan. Baginya perintah Allah adalah segala-galanya yang harus ditunaikan. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi, perintah harus dilaksanakan. Bumi boleh hancur, langit boleh runtuh dan lebur, namun perintah Allah yang maha luhur harus tetap dipikul di atas bahu, dijinjing dengan tangan dan digigit dengan gigi geraham demi mendapat ridho dari Allah yang maha ghafur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih adakah orang tua seperti Nabi Ibrahim saat ini yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Walaupun perintah itu menyakitkan, namun hatinya tetap kokoh sebab dia yakin perintah Allah itu pasti baik untuk dirinya dan keluarganya.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara." Ketika anak itu sudah beranjak remaja, Ibrahim berkata, "Wahai anak belahan jiwaku, ayah bermimpi kalau Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Nabi Ibrahim kembali mengunjunginya ke kota Mekah, saat itu didapatinya anak tersebut, Nabiullah Ismail, sudah remaja atau sudah mulai bisa membantu ayahnya, sekitar berumur lebih kurang 7 atau 9 tahun. Anak itu beranjak remaja yang jadi penenang jiwa, pelipur lara, teman untuk bercerita dan berbagi suka duka. Maka datang perintah yang lebih dahsyat lagi. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak kandungnya. Perintah penyembelihan itu disampaikan Allah melalui mimpi yang sering menjadi polemik di kalangan ahli psikologi modern. Psikolog barat menganggap semua mimpi menjelaskan bahwa mimpi hanyalah keinginan yang tidak dapat diwujudkan di alam yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang adi kudrati. Sehingga kalaupun Rasul bermimpi, maka itu tidak ada kaitannya dengan wahyu dari Tuhan. Ini tentu berbeda dengan pandangan Islam. Menurut Ibnu Abbas, mimpi seorang Rasul adalah wahyu, berbeda dengan mimpi manusia biasa. Hal yang sama diungkapkan oleh Muhammad bin Ka'ab, bahwa wahyu yang turun kepada Rasul kadang dalam keadaan terbangun, tapi ada juga dalam keadaan tertidur. Sebab para Rasul ketika tertidur hanya matanya yang terlena, namun hatinya tetap terbangun. Allahu Akbar walillahil hamd. Di mana ada cobaan yang lebih dahsyat dari perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri, darah daging sendiri. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim merasa sangat sedih sebab anak itu belahan jiwanya. Namun sebagai seorang hamba Allah, Nabi Ibrahim sadar bahwa anak, harta, bahkan jiwanya sendiri adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki anak itu untuk dikorbankan, mengapa harus ragu, mengapa harus bimbang? Nabi Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya sendiri. Ini adalah sikap pemimpin yang sejati. Nabi Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi umatnya. Dan Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan itu adalah amanah, perjuangan dan pengorbanan. Aspek ini yang sekarang sudah banyak dilupakan. Banyak orang yang menganggap kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan. Sehingga jika di zaman Rasul dan para sahabat saling menolak untuk diberi jabatan, maka hari ini orang justru bersaing, bertanding dan berebut untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi pengorbanan, akan tetapi alat untuk mencari korban. Demi jabatan orang rela menghalalkan segala cara, saling sikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, memancing di air keruh, teman di atas ditarik, kawan di bawah diinjak, sahabat seiring ditolak. Jika ini terjadi, rakyatlah yang akan menjadi korban. Sebab orang yang menjadikan jabatan sebagai kesempatan dan alat kekuasaan akan membela para kroninya meskipun salah, dan akan menegakkan hukum dengan tegas hanya kepada orang yang bukan dalam kelompoknya. Ini yang sering disebut dengan penegakan hukum yang tebang pilih, tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Lalu bagaimana pula sikap Nabi Ismail yang akan disembelih ayahnya? Apakah remaja ini lari, takut dan melawan kepada orang tuanya? Ismail paham kalau penyembelihan bermakna kematian, maka dia akan meninggalkan masa mudanya, meninggalkan ibu yang selama ini telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkannya. Namun dengan tenang anak remaja itu menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'maru sadajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, jangan sangsi, jangan ragu, jangan bimbang. Lakukan apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Coba kita bayangkan, jikalau Ismail itu adalah anak kita hari ini, apa yang dilakukan bila kita sebagai orang tua akan menyembelihnya? Hampir pasti anak itu akan menolak, bahkan melawan, atau mereka mungkin menyembelih ayahnya sebelum disembelih oleh ayahnya.
Sebab jangankan berkorban untuk orang tua, terlalu banyak anak muda hari ini justru mengorbankan diri, mengorbankan orang tua dan bangsanya. Ini dapat dilihat dalam maraknya penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai pola hidup negatif lainnya yang dilakukan remaja hari ini. Mereka lupa bahwa masa depan agama, bangsa dan negara ada di tangannya. Kalau Ismail sebagai remaja rela mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah, maka remaja hari ini jangan sampai mengorbankan diri mereka karena kemaksiatan kepada Allah. Wahai para remaja, jadikan Ismail sebagai idola yang rela berkorban demi agama serta patuh kepada perintah Allah dan orang tua. Lalu pertanyaan yang kadang mengusik kita adalah, masih adakah anak yang seperti Ismail pada hari ini? Tentu jawabannya adalah, masih adakah orang tua yang seperti Nabi Ibrahim saat ini? Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana pula sikap Siti Hajar ketika mendengar suaminya akan menyembelih anak yang dicintainya, anak yang berada dalam parutnya selama 9 bulan, anak yang disusuinya selama 2 tahun, anak yang dibesarkan dengan peluh dan air mata. Selaku ibu tentu hancur hati Siti Hajar saat itu. Namun dia juga sadar anak itu tidak lebih dari amanah dan titipan Allah kepada mereka. Maka dengan tegar, tabah dan sabar, Siti Hajar merelakan anaknya disembelih oleh suaminya sendiri. Siti Hajar adalah seorang ibu yang hati nuraninya sama dengan ibu-ibu yang lain. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya juga hamba Allah dan istri dari seorang nabi yang bernama Ibrahim. Maka fungsi istri adalah membantu suaminya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bukan menjauhkan suami dari agama Allah. Sikap hidup Siti Hajar inilah yang harus ditiru oleh para istri hari ini. Pengorbanan mereka adalah membantu suami agar tetap istiqomah dalam ketaatan, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Sebab baik atau buruknya suatu keluarga, bahkan satu negara yang besar, sangat ditentukan oleh seorang ibu. Besar sekali peranan para ibu dalam menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Sehingga Rasulullah bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Apabila Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya karena Allah, Siti Hajar rela mengorbankan anak yang dilahirkan dan dibesarkannya karena mengikuti perintah Allah. Sementara Ismail rela menjadi korban juga untuk melakukan perintah Allah. Maka sudah saatnya kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita korbankan pada saat ini untuk menegakkan agama Allah? Begitu perintah hendak dilaksanakan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke surga, mengambil domba yang sangat gemuk dan bagus. Domba tersebut adalah domba yang digunakan oleh Habil berkorban dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dan akhirnya Ismail pun selamat dan digantikan dengan seekor domba. Melihat kejadian itu, para malaikat yang ada di langit ikut bersuka cita, mangayu bagio dengan mengatakan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya Nabi Ismail pun menyaut, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sejarah singkat tentang asal usul takbir yang senantiasa kita kumandangkan pada saat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Seperti diungkapkan di atas, hikmah terbesar dari ibadah korban adalah kerelaan hati untuk memberikan sesuatu yang kita sayangi untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pengorbanan yang kita lakukan tidak perlu menyembelih anak sendiri, akan tetapi cukup sederhana dengan melaksanakan ibadah korban, menyembelih seekor kambing untuk seorang dan sapi untuk 7 orang. Setiap bahagian itu memerlukan dana sekitar 3.600.000 rupiah. Artinya jika kita setiap hari menabung 10.000 saja, maka dipastikan tahun depan kita akan bisa menjadi peserta korban. Namun sayangnya kadang kita tidak dapat berlaku adil. Untuk pulsa telepon kita mampu mengeluarkan uang lebih dari 10.000 per hari. Untuk rokok bapak-bapak kita mampu mengeluarkan uang lebih dari itu setiap harinya.
namun untuk ibadah korban masih berat menabung 10.000 sehari. Bahkan lebih tragis, kadang orang lebih rela berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kupon daging korban dari panitia atau Pak RT, namun tidak berusaha sekuat tenaga untuk menjadi peserta korban pada tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mari kita hidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah korban dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita, orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang soleh dan solihah. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga, dan masa depan. Para pedagang harus berkorban dengan bersikap jujur dalam perniagaannya. Pemimpin juga harus berkorban dengan mendahulukan kepentingan rakyat dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan. Inilah hakikat dari pengorbanan itu, di mana setiap kita punya peranan untuk menyumbangkan tenaga dan segenap usaha demi memperjuangkan Islam dan umat Islam serta kejayaan agama Allah masa kini dan masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل وسلم وزد ونعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيدنا عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العلي الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Mendengar, inilah kami, diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa, yang hidupnya berselimut aib, kini berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Hapuskan ya Allah segelap apapun masa lalu kami. Ya Allah, wahai yang Maha Pengampun, kami datang kepadamu ya Allah. Kami ingin hidup kami berubah. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu ya Allah. Gantikan segala kegelapan yang menyelimuti kami dengan cahaya-Mu ya Allah.
Gantikan segala kezaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu ya Allah. Gantikan ya Allah segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kaki kami melangkah menjejakkan tujuan kami, ingin kaki ini pun selamat dari jilatan api panas-Mu di neraka-Mu ya Allah. Lantaran kaki ini masih melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Berikan kekuatan atas kami untuk senantiasa muraqabah di bawah pengawasan-Mu yang tak luput dari hal-hal yang tidak menguntungkan kami. Ya Rabbana, Engkau berikan kami mata nan indah yang dengannya kami dapat melihat keindahan-Mu, melihat keindahan semua ciptaan-Mu. Namun sekian lama kami memfungsikan mata ini untuk sesuatu yang Engkau haramkan, sesuatu yang tidak Engkau sukai. Padahal kami tahu bahwa mata kami akan bersaksi di hadapan-Mu ya Allah. Untuk apa selama ini mata ini digunakan? Sehingga mata kami dapat menodai kami di dunia dan di akhirat nanti. Jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-hamba-Mu yang pernah meninggalkan sholat ya Allah, jangan Engkau hukum kami gara-gara sholat yang kami tinggalkan. Akan tetapi ampuni kami ya Allah, dan jadikan kami ahli sholat. Wabil khusus orang-orang yang ada di sekitaran masjid yang belum tergerak untuk jamaah di masjid, jadikan kami menjadi ahli masjid yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau limpahkan atas kami amanah dan tanggung jawab dengan apa yang kami perankan di antara hak dan kewajiban kami. Namun sekian banyak kelalaian kami untuk mengemban tugas mulia tersebut, sehingga tertatih-tatih kami berupaya untuk menjadi sosok anak yang baik, yang mampu berbakti, melaksanakan birrul walidain kepada orang tua kami yang telah mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang sehingga kami dewasa. Rasanya belum cukup kami membalas jerih payah mereka, belum cukup kami membahagiakan mereka, belum cukup kami berbakti kepada mereka ya Rabb. Malahan kami masih sering menyakiti mereka, kami sering tidak mempedulikan mereka, kami sering berkata kasar kepada mereka, kami sering menyinggung perasaan mereka, kami sering mengabaikan mereka dan membiarkan mereka dalam kesulitan ya Allah. Dan ketika orang tua kami sudah jumpo, sudah tua dan sering sakit-sakitan, justru kami berharap agar segera Engkau mengambil nyawanya ya Allah. Padahal ketika mereka mengasuh kami di waktu kami masih kecil, dengan sepenuh kasih sayangnya mengasuh kami. Ketika kami sakit, mereka berusaha untuk mencarikan obat demi anaknya sembuh dari sakitnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan mata kami. Jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami suami yang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami, ampuni mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka di akhirat nanti karena keterbatasan kemampuan mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka agar bisa menjadi suami yang solih, suami yang senantiasa mampu membahagiakan istri dan keluarga. Jika ada di antara kami ya Allah, istri yang belum sepenuhnya berbakti kepada suaminya, ampuni mereka ya Allah. Jangan Engkau campakkan mereka di neraka-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka istri yang salihah, istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya ya Allah. Istri yang selalu mengharap keridhaan-Mu melalui ridho suaminya ya Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu yang bisa berkumpul bersama suaminya nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kanan dan kiri kami masih ada yang mempunyai pekerjaan yang haram, usaha yang haram, rizki yang haram, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran kalau itu haram, dan bantulah setelah itu ya Allah untuk meninggalkan yang haram, ganti dengan yang halal penuh berkah, halal yang penuh berkah, halalan thayyiban, berkah yang lebih melimpah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana yang maha pengasih lagi penyayang, berilah kami mata yang mudah menangis
karena takut kepadamu. Berilah kami hati yang mudah terenyuh karena melihat penderitaan hamba-hambamu. Berilah kami tangan yang mudah memberi bantuan kepada makhluk-makhlukmu yang membutuhkan. Berikan kami darah yang tercurah dalam perjuangan memakmurkan negeri dan menghidup suburkan agamamu. Allahumma ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang dalam kesulitan. Ringankan urusan hutang piutang mereka. Segerakan mereka keluar dari segala musibah dan cobaan yang menimpa mereka. Angkat kesulitan yang mereka hadapi. Sembuhkan di antara mereka yang sakit. Ampuni mereka yang sudah mendahului kami. Sinari kubur mereka dan jauhkan dari himpitan siksa kuburnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.